salibmu tebus hidupku. Oh, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, tangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman di dalam-Mu. Percaya, aman di dalam-Mu. Percaya. Kau tak pernah melupakanku.
tak pernah meninggalkanku. Kau tak pernah membiarkanku. Kau tak pernah kecewakanku. Ku percaya kau bersamaku. Ku percaya kau di dalamku. Ku percaya kau di sisiku. Ku percaya kau sertaiku. Oh, oh, Yesus, kau Tuhan. Yesus, kau tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada untukku, Yesus. Kau Tuhan, Yesus. Imanku di dalam-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku. Tak pernah melupakanku. Kau tak pernah meninggalkanku. Kau tak pernah membiarkanku. Kau tak pernah kecewakanku. Percaya kau bersamaku. Percaya, percaya kau di dalamku. Percaya, percaya kau di sisiku. Percaya kau sertaiku. Oh, oh, Yesus, kau Tuhan. Yesus, kau tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada untukku, Yesus. Kau Tuhan, Yesus. Imanku di dalam-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Yeah. Oh. Sing oh. 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 Oh.
Kau selalu ada untukku, Yesus. Kau Tuhan, Yesus. Imanku di dalam-Mu. Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada, Kau selalu ada untukku. Kau tak pernah tinggalkanku. Oh. Good morning, saya ingin memberikan sedikit testimonial mengenai wisdom and faith. Beberapa bulan ini menjadi waktu yang cukup berat dalam bisnis saya. Bisnis saya masih sulit untuk dioperasionalkan secara online. Pelanggan saya tipikal yang lebih suka melakukan transaksi secara langsung, baik membeli ataupun menjual. Saya pun berada dalam posisi dilema yang sama beratnya. Kalau di rumah saja, resikonya hampir sama sekali tidak mendapat penghasilan dan juga mengecewakan konsumen. Atau tetap buka, tapi resiko tertular COVID-19 itu tinggi. Belum lagi resiko kejahatan karena kondisi jalanan yang sepi dan banyak orang yang di PHK juga. Kita tahu sendiri banyak napi-napi yang dibebaskan. Belum lagi simpang siuran aturan PSBB, apakah bisnis atau masih boleh buka atau tidak. Setelah berdoa minta hikmat dari Tuhan, saya memutuskan untuk tetap membuka toko, tapi jam bukanya dipersingkat. Juga saya tidak memanjang barang-barang saya dengan alasan risiko keamanan, sambil saya wait and see apakah ada pihak-pihak yang akan menegur atau tidak. Setelah saya melakukan hal itu, datanglah polisi dan memang petugas di daerah saya, dan saya sempat khawatir juga karena sebelumnya ada beberapa toko emas yang ditegur karena tetap menjalankan usahanya dan tetap memajang barang. Namun polisi tersebut menyampaikan bahwa saya sudah lakukan sudah benar, usaha Bapak termasuk masih berhubungan dengan keuangan, dan jumlah staf Bapak juga hanya 2, jadi polisi tersebut hanya berpesan saja supaya saya hati-hati. Beberapa hari kemudian Tuhan juga menjawab keraguan saya mengenai keamanan. Ya, meskipun kita tahu sendiri di Mazmur 91 bahwa Tuhan akan tetap menyediakan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Nah, tapi dalam prakteknya juga Tuhan tetap menenangkan kita dengan kelihatannya ada pos sementara untuk polisi, TNI, dan Satpol PP yang menjaga-jaga, sehingga yang mereka lakukan sebenarnya untuk melakukan untuk menghimbau masyarakat tetap melakukan social distancing dan memakai masker. Saya bersyukur dengan ada pertolongan Tuhan dan menjawab segala keraguan kita dengan caranya yang ajaib. Saya percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memperhatikan anak-anaknya melebihi yang kita bayangkan dan kita perlukan. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Hai, Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya berdoa Anda dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwamu juga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya yang pertama mengenai persembahan dan persepuluhan. Anda masih bisa mengirimkan persembahan dan persepuluhan Anda melalui rekening GBC yang akan muncul di akhir acara ini. Yang kedua, GBC Tanggap COVID-19 bekerjasama dengan Yayasan Cinta Terang menerima persembahan saudara yang jangan lupa diakhiri dengan angka 555. Yang ketiga, Hangout Zoom gabungan. Kita adakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Silakan hubungi Hangout Leader saudara. Yang keempat adalah kesaksian yang kita terima melalui Pastor Fedri dan Brother Roni Hermanto. Silakan mengirimkan kesaksian kalian yang akan bisa menguatkan saudara-saudara seiman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ingin berkata terima kasih kepada saudara.
Saya sungguh mengucap syukur bagi saudara yang tetap mengikuti ibadah online ini, dan saudara boleh diberkati oleh setiap khotbah maupun puji-pujian penyembahan yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati dan selalu melindungi saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang kita sering alami ini membuat kita sering berpikir, apakah krisis ini akan berakhir? Kapankah krisis ini akan berakhir? Bahkan saya terlalu banyak sekali mendengar kabar bahwa krisis ini akan membawa dampak lebih buruk lagi. Dalam krisis COVID-19 ini, bahkan ada pertanyaan kalau di Indonesia terjadi seperti krisis 98, tahun 98, bagaimana kalau lebih parah daripada itu? Apakah kehidupan akan normal kembali? Dan di dalam pertanyaan-pertanyaan di atas itu sangatlah valid bila kita sedang dalam kondisi yang tidak menentu. Bahkan di negara-negara yang besar sekalipun, kalau kita lihat mereka sudah kewalahan, saudara. Negara-negara adidaya, mungkin banyak ahli yang mengatakan bahwa dampak daripada COVID-19 ini begitu luar biasanya. Kemudian harga minyak, kalau saudara-saudara perhatikan, beberapa minggu yang lalu itu sempat minus. Dan kelihatannya ahli dan pakar kesehatan juga sekarang ini berlomba-lomba untuk mencari vaksinnya. Tetapi sampai sekarang masih belum dirilis. Bahkan orang-orang mulai meragukan keahlian mereka. Mulai meragukan apakah benar yang diberitakan itu sebenarnya apa yang terjadi. Banyak sekali teori-teori yang sedang dipatahkan saat ini. Teori-teorinya para ahli, para pakar. Orang mulai dalam lambat laun mulai dalam keadaan kebingungan. Merasanya seperti dunia ini belum pernah segelap ini. Dan kadang-kadang mereka yang mulai mengalami, beberapa di antara mereka mulai hilang akan pengharapan. Pada bulan Mei ini kita akan mengawali seri kita yang baru, yaitu mengenai pengharapan. Karena kita sebagai orang yang percaya, yang disebut juga sebagai gereja daripada Kristus, gereja yang dalam bahasa Yunaninya disebut juga sebagai jemaat, yaitu eklesia, yaitu yang artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar karena apa? Karena kita telah percaya kepada Kristus. Dan kita sendiri adalah milik Kristus. Kita bukan lagi milik dunia, saudara. Kita dipanggil keluar dari dunia ini dan kita menjadi percaya kepada Kristus. Status kita, siapa diri kita, itu berbeda dengan orang yang belum percaya. Sebab itulah mari kita mempunyai cara berpikir dan sistem kepercayaan yang berbeda dengan orang yang belum percaya, saudara-saudara. Dan kita semua orang percaya, dan orang yang ada di dunia yang belum percaya ini juga ingin berharap bahwa dalam keadaan ini kita akan bertambah baik. Saudara juga saya yakin dan percaya, saudara ingin keadaannya juga bertambah baik, bukan? Kita berharap pandemik ini akan hilang dengan segera dan kita akan segera bisa menjalankan kehidupan kita dengan normal lagi. Kita berharap juga kesehatan, perekonomian kita bisa bangkit kembali, kita nggak mengalami seperti kematian. Kota-kota sempat mengalami seperti kematian karena seperti tidak ada harapan lagi. Sepertinya nggak ada harapan untuk bisa bangkit. Pada dasarnya semuanya sepertinya udah mati. Makanya banyak orang merasa kayaknya untuk apa gunanya untuk hidup. Banyak orang mulai memikirkan, mereka mulai putus asa, mereka mulai depresi. Banyak sekali yang akhirnya meninggal, bukan karena apa? Karena mereka menyerah, rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Bahkan ada yang mengatakan, orang bisa bertahan hidup cukup lama tanpa makanan. Bahkan orang bisa bertahan hidup tanpa air. Tetapi sedetik tidak ada harapan. Itu sama dengan orang itu tidak hidup. Baik saudara penderita COVID-19 maupun yang tidak, apabila kita menyerah dan apabila kita tidak ada harapan lagi, pada hakikatnya kita telah mati. Banyak pula juga yang mengakhiri kehidupannya dengan mengakhiri kehidupannya sendiri, bunuh diri karena sudah putus harapan. Untuk itulah mengapa Kristus harus datang. Kristus harus bangkit di hari yang ketiga. Kita baru saja merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan daripada Kristus. Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia tidak tetap mati. Dia bangkit kembali supaya kita semua tidak menjalani kehidupan
kita dengan sia-sia. Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata kunci di sini adalah apabila Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi kita mengetahui saudara bahwa Kristus dibangkitkan. Sebab itu percayaan kita tidaklah sia-sia dan kepercayaanmu kepada Kristus tidak sia-sia. Bahkan saudara di ayat atau di perikop yang sama, di pasal yang sama, 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan sekali lagi, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apabila dikatakan 2 kali, artinya ini adalah lambang dari konfirmasi, saudara. Ini adalah hal yang amat sangat penting untuk ditekankan. Apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sia-sia akan kepercayaan kita. Saudara, bahkan kita juga masih hidup di dalam dosa kita. Disinilah dasar daripada iman kita itu, kepercayaan kita bahwa oleh karena kebangkitan Kristus, maka kita punya harapan, kita punya hari esok. Di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Dikatakan demikian. Definisi daripada iman. Iman ini adalah suatu penjabaran saudara yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Now faith is the substance of things hoped for. Jadi ada substansinya saudara, ada dasarnya, ada bahannya. Substansi itu kan bahan saudara. Bahannya apa? Iman. The evidence of things not seen. Bukti bukan apa yang kita lihat, tetapi yang tidak kita lihat saudara. Saat ini mungkin kita tidak melihat dengan kasat mata kebangkitan daripada Kristus. Tetapi kita percaya bahwa Kristus telah bangkit saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakannya. Dan kita percaya akan firman itu. Amin. Inilah dasar dari segala sesuatunya. Dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau tidak ada iman, maka nenek moyang kita tidak ada dasar untuk bersaksi apa-apa saudara-saudara. Oleh karena iman, maka kita bisa punya kesaksian. Seperti kita lihat bahwa kesaksian daripada saudara kita di tengah badai COVID-19. Saudara kita yang baru saja bersaksi bahwa dia mendapatkan anugerah bukan hanya pelindungan terhadap sakit penyakit, tetapi juga mendapatkan favor, mendapatkan usahanya juga dilindungi saudara. Ini luar biasa sekali. Justru apa yang dia percayai itu membawa kesaksian yang memberkati banyak orang. Bisa saudara lihat bahwa dia tidak berfokus pada kesaksiannya, tapi dia berfokus kepada apa yang dia percayai. Karena itu adalah dasar daripada iman itu sendiri. Selama engkau masih percaya Kristus, maka akan selalu ada harapan bagimu. Saya katakan sekali lagi. Apabila engkau masih percaya Kristus, maka engkau akan selalu punya harapan. Saudara akan melihat di ilustrasi yang saya berikan, ada gambaran yaitu mengenai kapal di atas air, kemudian ada tiang kapal, di sanalah digantungkan layar. Saudara tahu mengapa selalu kehidupan bahwa orang percaya atau gereja Tuhan itu selalu diibaratkan seperti kapal. Saudara-saudara bayangkan kapal itu selalu berada di atas air. Air itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Kapal itu melambangkan apa? Iman. Iman itu harus ada di atas dasar firman. Maka iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa adanya firman tentang Kristus, iman itu tidak ada substance-nya, tidak ada dasarnya sama sekali. Amin. Iman sebagai kapal, maka di dalam iman itu bagaimana dengan
kapal itu ada tiang, saudara. Karena apabila kapal itu tidak ada tiangnya dan tidak ada layarnya, maka kapal itu tidak akan lari kemana-mana. Dia akan terombang-ambing dengan ombak di tengah-tengah lautan. Di dalam di dalam kapal itu ada yang namanya layar, dan layar itu harus digantungkan pada suatu tiang. Kalau saudara lihat, tiangnya itu berbentuk apa? Salib, saudara. Itulah menggambarkan bahwa saudara kalau perhatikan tiang yang berbentuk salib itu melambangkan salib Kristus, yaitu yang melambangkan kita berdiri di atas pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Layar inilah yang disebut sebagai harapan. Amin, saudara. Karena iman itu adalah dasar. Kapalnya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, supaya iman itu bisa menuju ke tempat yang kita inginkan, maka perlu adanya layar, saudara. Layar itu membawa kita untuk terus maju sampai ke tujuan. Di dalam bahasa Yunani, harapan itu adalah elpis. Artinya apa? Bahwa harapan itu adalah a happy expectation of something good happening for you in the future. Artinya bahwa ada keyakinan bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau berharapnya kapan? Sekarang, saudara, bukan nanti. Harapanmu itu sekarang, saudara. Karena harapanmu itu ada didasarkan di atas dasar iman. Di atas kapalmu itu. Tanpa harapan mungkin kita nggak akan tenggelam. Tetapi kita nggak akan kemana-mana. Kita akan berputar-putar saja. Dan kehidupannya itu saja. Kita di dalam krisis ini, kita mungkin sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kita ada di dalam rumah, sepertinya kita mutar-mutar di situ aja. Apabila saudara tidak ada harapan bahwa hal semuanya ini akan berakhir, bahwa ini nanti akan berakhirnya lama dan dampaknya akan semakin buruk, maka saudara akan tambah lama, saudara di dalam rumah gak ada harapan, gak ada tujuan. Kehidupan yang gak ada tujuan itu merupakan kehidupan yang sangat depresif, saudara-saudara, sangat membingungkan. Dan saudara-saudara, harapan itu memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan kita apa? Kekekalan bersama dengan Kristus senantiasa. Amin. The blessed hope. Pengharapan akan kemuliaan, saudara-saudara, bersama dengan Kristus. Pengharapan akan sesuatu yang baik pasti terjadi dalam kehidupanmu. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua katakan, oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kita berdiri bukan berdasarkan karena kuat gagah kita. Kita berdiri bukan karena kita ini lebih jago. Kita ini berdiri karena kita tahu, karena kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Dan di dalam kasih karunia-Nya, kapal kasih karunia yang kita percaya ini, kita boleh bermegah dalam apa? Dalam pengharapan, dalam berharap akan menerima kemuliaan Allah, saudara. Saudara dan saya pasti akan menerima kemuliaan Allah. Dan yang membawa kapal itu maju, layar dan kapal itu bisa maju apa kira-kira, saudara? Angin, harus ada angin. Saudara, mungkin kalau saudara nggak dibawa oleh angin, apa yang saudara lakukan? Layarnya disimpan, digulung, kemudian dayung. Kalau saudara pergi ke tempat yang agak jauh mendayung di laut itu, capek nggak, saudara? Capek pasti. Dengan kekuatan kita sendiri, capek. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi oleh rohmu. Itulah yang dikatakan oleh firman. Karena roh Allah yang menjadi angin, yaitu Roh Kudus, akan membawa kita cepat sampai ke tujuan, saudara. Karena yang penting layarnya itu kita arahkan ke arah tujuan. Harapan itu harus kita arahkan untuk menampung angin supaya sampai kepada tujuan. Yaitu siapa tujuan itu? Tujuan itu yaitu Kristus sendiri. Tapi pastor, nanti kalau saya arahkan harapan saya, kalau saya arahkan, nanti kalau kecewa bagaimana? Ternyata harapan saya ini tidak kejadian. Di dalam Kristus itu
Katanya kalau saya berharap kepada Kristus akan selalu senang, happy, nggak ada sengsara sama sekali. Kan kita dapat anugerah, kan kita dapat kasih karunia. Artinya hidup kita nggak ada masalah. Benar nggak seperti demikian? Kita lanjutkan saudara. Roma pasal 5, tadi ayat yang kedua, sekarang ayat yang ketiga. Kita lanjutkan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ingat, kasih karunia dan anugerah diberikan supaya kita berharap menerima kemuliaan Allah. Itu dipakai juga pada saat justru kita mengalami kesengsaraan. Bukan hanya pada saat enak-enak saja. Untuk enak-enak saja, seolah-olah kita udah nyampe tujuan, untuk apa kita berharap? Justru kita berharap karena belum kejadian, saudara-saudara. Justru kita ini masih dalam keadaan sengsara. Untuk itulah kita mau berharap. Justru pengharapan kita pada saat-saat seperti inilah, waktu kita sedang susah, waktu kita sedang mengalami sengsara, waktu keluarga kita lagi nggak benar, waktu hubungan kita lagi nggak benar, waktu keuangan kita lagi murat-marit sekarang, waktu kita bingung besok bagaimana, waktu kita bingung ini selesainya kapan, waktu kita bingung usaha kita bagaimana. Disinilah pentingnya pengharapan. Amin. Saya lanjutkan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan di sana persevere. Kita bertekun, saudara. Kita ini enggak mengalami kesusahan sedikit langsung kita patah semangat. Enggak, tapi justru akan membuat kita karena punya pengharapan kita malah bisa bertekun. Amin. Dalam kasih karunia kita bertekun. Setelah itu, ketekunan itu menghasilkan apa? Tahan uji. Bahasa aslinya yaitu karakter. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan, saudara. Justru karena saudara mempunyai karakter, maka saudara mau berharap. Justru karena saudara, pada saat saudara bertumbuh dari kasih karuniamu, saudara bertumbuh dalam kasih karuniamu, maka engkau mempunyai dasar untuk berharap. Saudara mempunyai karakter untuk berharap. Dan pengharapan dikatakan apa, saudara? Ayat yang kelima. Pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau saudara lihat gambar berikut ilustrasinya, saudara akan melihat suatu kapal di mana anginnya bertiup dengan luar biasa. Memang sengaja saudara-saudara saya tunjukkan ini kapal jalannya miring, saudara, tetapi dia melaju dengan kencang. Anginnya membawa kapal itu maju dengan kencang. Layarnya terkembang lebar, pengharapan itu terkembang lebar. Tetapi saudara lihat kapalnya miring, saudara-saudara. Sengaja, kenapa? Karena kapal kita nggak selalu lurus di tengah badai. Kadang-kadang kita merasa bisnis kita miring. Keuangan kita lagi miring. Pernikahan kita lagi miring. Keadaan kita lagi miring. Waduh, sekarang ini kita bingung. Kesehatan kita bagaimana? Kita takut. Kadang-kadang kita bisa miring. Kadang-kadang bisa oleng. Tetapi selama layarnya terkembang, kapal itu gak akan tenggelam, saudara. Kamu pasti sampai ke tujuan. Bahkan apabila angin itu bertiup dengan kencang dan engkau arahkan selalu layar itu, pengharapan itu kepada Kristus, kepada tujuan itu, maka kapal itu akan melaju dengan cepat, saudara-saudara. Bedanya cuma itu. Amin. Dulu kita ini orang tanpa pengharapan, saudara, tanpa tujuan. Saudara-saudara mungkin, mana mungkin, saya dulu juga punya tujuan. Saya dulu juga punya harapan, saya punya cita-cita, bukan? Tetapi dikatakan kita ini gak ada tujuan, gak ada pengharapan. Sama seperti orang dunia loh, saudara. Tujuannya itu selalu apa? Artinya kita mempunyai tujuan yang selalu di luar Kristus. Dan tujuan itu mengecewakan, saudara. Begitu kita sampai sana, ternyata hanya sampai segini aja. Efesus 2 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dulu saudara nggak ada harapan. Dulu saudara bukan bagian dari Israel dan saudara tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jelas sekali saudara,
Kita juga sama dulu. Waktu kita belum percaya kepada Kristus, kita ini orang tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Karena apa? Karena pengharapan kita bukan didasarkan pada suatu harapan yang pasti. Harapan di dunia dengan harapan di dalam Alkitab itu berbeda jauh, saudara. Yang satu mempunyai keyakinan pasti akan sampai, keyakinannya bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi. Keyakinan di dalam dunia 50-50, saudara. 50-50 bisa terjadi, bisa enggak. Kenapa? Nanti supaya kalau enggak kejadian, enggak kecewa. Jadi kita ini harus mempersiapkan diri supaya enggak kecewa. Itu yang diharapkan oleh dunia. Karena apa? Objek pengharapan kita. Di mana objek pengharapannya? Objek pengharapan orang dunia, contoh dalam suasana COVID seperti ini, pasti adalah ditemukan obat. Bergantung pada siapa? Dokter dan tenaga ahli. Bergantung pada data atau analisa orang. Saya mau tanya saudara-saudara, rapid test, bisa salah nggak? Bisa. Berdasarkan data nggak? Berdasarkan data saudara-saudara, bisa salah. Dokter bisa salah, ahli bisa salah. Bahkan semuanya bergantung pada kabar di media, bergantung kepada WA, bergantung kepada broadcast. Kebenarannya semuanya bergantung, bahkan mungkin kau berharap pada dirimu sendiri. Engkau masih punya keuangan. Mungkin engkau masih mempunyai simpanan. Engkau bisa berharap. Tetapi begitu sumber daya kita nggak ada. Kita nggak bisa kita gantungan seperti apa. Tahu-tahu ada kejadian yang tidak disangka-sangka. Sering-sering apa? PHP. Pemberi harapan palsu. 1 Petrus ayat yang ke-1. Surat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat ke-3 dan ke-4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Kembali saudara, kita dilahirkan di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati supaya apa? Hidup kita punya harapan. Dan harapan itu apa? Pasti. Yaitu untuk menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat binasa. Sekarang ini banyak pengharapan sifatnya itu gampang sekali digoncangkan. Pengharapan yang gak pasti. Tetapi ini bagian yang tidak dapat binasa, saudara. Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini bukan hanya nanti, saudara. Yes, ini juga berbicara nanti waktu kita masuk ke surga. Tetapi ini juga berbicara hal yang saat ini juga. Sukacita dan damai sejahteramu di dalam Kristus tidak dapat binasa, saudara. Pengharapanmu di dalam Kristus tidak dapat binasa. Karena apa? Kristus bangkit dari orang mati dan dia tidak dapat binasa. Dia tidak cemar, dia tidak layu. Itu saudara-saudara, kepastian 100%, 1000%. Karena apa? Yang menjamin bukan kita. Yang menjamin bukannya bukti data apa yang ada di dunia ini yang dapat binasa. Yang menjamin Allah sendiri. Amin. Tapi pastor, bagaimana kalau ombaknya ini kencang banget? Di tengah-tengah kan kita sering kebawa ke sana kemari. Tujuan kita ini kadang-kadang suka blur. Kita ini suka nggak tahu arah kita ada kemana. Kita ini suka nggak ada pegangan. Kadang-kadang kalau COVID ini berakhir nanti apa bisa normal kembali? Atau akan tambah parah? Sehingga rasanya kita ini nggak bisa planning lagi sekarang. Plan kita ini buyar seolah-olah. Tadinya ada plan mau keuangan, mau nabung sekian. Tadinya kita punya plan untuk usaha, pekerjaan, segala macam. Sekarang gara-gara COVID buyar semua. Nggak tahu lagi arahnya kemana. Kayaknya gelap gitu. Kayaknya kita terombang-ambing. Bahkan banyak ahli yang bilang keadaannya ini mungkin nggak menentu bahkan sampai akhir tahun. Saudara-saudara, sekarang aja udah nggak menentu sampai akhir tahun. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, memang benar. Keadaan bagi orang yang tidak percaya, bagi mereka yang bergantung kepada hal yang gak pasti, itu tidak ada dasaran sama sekali. Tidak ada sesuatu yang kokoh di mana engkau dapat bersandar. Udah seperti layangan gitu, saudara. Kesana kemari gak tentu kayak ditiup angin gitu ya. Berita-berita negatif. Gampang sekali kita ketiup berita negatif ke sini, ikut ke sini, berita negatif ke sana, ikut ke sana. Gak ada jangkar yang kokoh. Di mana saudara, meskipun kapalmu mungkin oleng, tetapi kapalmu itu tetap berada di atas. Tidak lari, tidak melenceng dari tujuannya. Saudara, dikatakan di kitab Ibrani 6 ayat ke-19 sampai 20.
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner had enter for us, even Jesus have becoming high priest forever according to the order of Melkisedek. Saudara, ini menceritakan mengenai bagaimana bahwa seorang imam besar, menurut peraturan Melkisedek karena apa? Dulu Melkisedek artinya dia adalah the king of righteousness. Melki king, Melek, Zadok righteousness, Melkisedek king of righteousness. Yesus yang adalah kebenaran kita. Dia itu menjadi imam besar bagi kita. Dia mewakili kita semua sebagai manusia, dan dia masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Di balik tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dia berada di ruang Maha Kudus dan dikatakan apa? Menjadi imam besar. Karena imam besar, setelah dia berada di dalam ruang Maha Kudus, pasti dia keluar, bukan? Yesus enggak. Dia berada di dalam ruang Maha Kudus selama-lamanya menjadi imam besar kita. Kesanalah harapan kita dilabuhkan. Di balik tabir itu, di mana dia adalah imam besar yang kudus untuk selama-lamanya. Tidak dapat binasa. Tidak kenal capek. Tidak kenal lelah untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Dan dia selalu ingin menyelamatkan kita di dalam posisi dimanapun kita berada. Mungkin kita lagi putus harapan, tetapi harapan kita adalah seperti jangkar yang kokoh. Seharusnya Yesus yang menjadi objek daripada pengharapan kita itu, menjadi dasar daripada pengharapan kita, objek daripada tujuan kita. Di luar Yesus, tujuanmu di luar Yesus mengecewakan saudara. Pengharapanmu di luar Kristus pasti kecewa. Pengharapan dalamnya ada kepastian. Karena apa? Dia telah mati, dia telah bangkit, naik ke surga sebagai manusia, anak manusia. Dan dia juga sebagai anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan kita. Dan dia sebagai manusia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Mana buktinya? Kolose 1 ayat yang ke-27 katakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, saudara-saudara. Yaitu apa rahasia yang besar ini? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in the midst of you. Wow. Dia bukan hanya berada di surga saja, tetapi dia berada di tengah-tengah kita. Dia berada di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan dia berkuasa, saudara-saudara. Kristus dikatakan yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara tahu artinya? Kalau kita berharap pada Kristus, kita akan melewati COVID-19 ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Kristuslah pengharapan kita. Pasti kita akan keluar, pasti hal yang terbaik akan terjadi. Kenapa? Dasar kita adalah Kristus. Karena apa? Kita tidak melindungi diri kita sendiri. Kalau kita melindungi diri kita sendiri, kita bisa kecewa, saudara. Kalau kita menyelamatkan diri kita sendiri, kita bisa kecewa. Tetapi lihat, dia adalah pelindung dan penyelamat kita. Kalau saudara bayangkan suatu kapal, kira-kira tiang penyangga daripada layar itu, yang tadi saya bilang adalah harapan, letaknya di mana, saudara? Di tengah kapal. Salib itu ada di tengah-tengah kapal. Benar bukan? Saudara, posisi saudara lihat tiang kapal yang terbesar itu ada di tengah. Dialah yang kokoh. Dan tiang itu begitu ambruk, maka gak ada dasar lagi kita mau berharap. Tetapi tiang itu tidak pernah ambruk, saudara-saudara. Karena apa? Karena tiang itu adalah salib Kristus, tidak dapat binasa. Dia adalah Kristus sendiri. Pekerjaannya telah selesai. Coba saudara lihat gambar berikut ini. Sauh, anchor, jangkar, saudara-saudara. Lambang daripada apa?
lambang daripada biasanya kalau pelaut, angkatan laut, itu lambangnya itu jangkar, saudara. Kalau saudara tahu, ini hampir universal sekali, bahwa jangkar itu letaknya itu bukan di atas perahu, tetapi jangkar itu pada saat ada badai, letaknya di dalam, saudara, di dalam laut. Justru semakin dalam jangkar itu dan jangkar itu menyampai ke dasar, berarti ada sesuatu yang kokoh di mana dia bisa bersandar, maka kapal itu tidak akan lari kemana-mana. Dia mungkin akan terombang-ambing di atas, tetapi dia tidak akan seperti layangan itu larinya kemana-mana, tidak nyampe ke tujuan. Tetapi dia akan tetap berada di posisi yang sama. Karena apa? Jangkar itu, saudara. Jangkar itu adalah Kristus, yang adalah Kristus. Dan jangkar itu tidak pernah kelihatan. Kadang kita sulit melihat pengharapan. Kok nggak kelihatan ya ujungnya pengharapan itu? Karena apa? Dia posisinya di bawah badan kapal. Tidak kelihatan. Memang jangkar itu selalu di bawah air. Jangkar itu melabuh di bawah air, di belakang tabir. Yaitu di mana ada kata kasih karunia-Nya. Itu sering tidak kita kelihatan. Orang hanya melihat yang ada di atas kapal, bahwa kapal itu terombang-ambing. Padahal kapal itu berada di posisi yang sama. Roma 8 ayat ke-24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Benar bukan, saudara-saudara? Pengharapan kita bukan apa yang kita lihat. Justru pengharapan kita kepada Kristus, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan, di dalam jangkar, gambar jangkar yang saya tunjukkan, terdapat apa, saudara-saudara? Terdapat tanda salib lagi. Jangkar itu bentuknya seperti tanda salib. Yaitu kita berpusat kepada pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Kemudian ada badan kapalnya di bawah. Saudara lihat, bayangkan seperti kapal. Kemudian ada apa, saudara? Tali. Nah, tali ini adalah tali yang luar biasa. Tali yang melingkar di jangkar itu. Itulah yang disebut tali pengharapan. Kenapa? Kalau talinya putus, saudara punya jangkar segede apapun, kapal tetap akan kemana-mana. Selama tali itu terikat antara jangkar dan kapal itu dan tali itu tidak putus, maka kapal itu akan tetap berada di tempatnya. Saudara, sangat menarik karena harapan di dalam bahasa Ibrani artinya adalah bahasa Ibrani daripada harapan itu adalah tikva. Tikva atau tikvah. Lagu kebangsaan orang Israel adalah hatikvah. Mereka berharap suatu saat mereka akan kembali lagi, dikumpulkan kembali ke tanah kelahiran mereka. Itu adalah lagu kebangsaan bangsa Israel sampai saat ini. Tetapi arti kata tikva sangat menarik karena artinya tali. Wow. Saudara kalau teringat ini, saudara akan teringat kisah Rahab dan pengintai Kanaan. Di kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-18, katakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu, serta ibumu, dan saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Mengapa, saudara? Karena orang-orang pengintai orang Israel itu, mereka diselamatkan oleh Rahab dengan menurunkan dengan tali. Tetapi menariknya, tali yang harus diberikan tanda supaya mereka pada saat menyerang kota Yeriko itu tidak dihancurkan rumahnya Rahab, mereka kasih kode, mereka kasih isyarat, yaitu berupa tali. Bukan hanya tali saja, tapi tali dari benang kirmisi. Saudara, kalau saudara mengingat mengenai kirmisi, tali benang kirmisi yang melambangkan harapan ini. Harapan apa? Harapan bahwa Rahab dan seisi rumahnya tidak dihancurkan, saudara. Mengalami keselamatan. Seluruh kota boleh mengalami kehancuran. Hanya dia yang mempunyai pengharapan karena tali itu. Kepada tali itu dia berharap. Tali itu melambangkan apa? Melambangkan penebusan Kristus. Yesaya 1 ayat 18 katakan, marilah baiklah kita berpekara
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Rahab seorang pelacur. Dia mungkin orang berdosa. Mungkin saudara merasa saudara bisa berbuat salah. Saudara sudah berdosa. Saudara bukan orang yang baik. Saudara mungkin orang yang sudah mengecewakan. Harapannya apa saudara bisa melewati COVID-19 ini? Harapannya pada tali kirmisi itu. Yaitu pada Kristus yang menebus dosa saudara. Bukan pada kebenaranmu, tetapi kepada kebenarannya. Saudara, pengharapan inilah yang akan mengikat kita selama-lamanya pada janji Kristus yang kokoh. Bahkan kita bisa punya sukacita dan damai sejahtera karena tali pengharapan itu. Karena apa? Sumber daripada pengharapan itu adalah Allah sendiri. Allah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Now may the God of hope, nama daripada Allah yaitu God of hope. Yes, He is love. He is God of love. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak dibilang God of love. Tidak dibilang God of faith. Tetapi dibilangnya God of hope. Mengapa? Karena di dalam Allah sesungguhnya ada sumber dari segala pengharapan. Saudara, kalau misalnya saudara merasa kehilangan pengharapan, saudara pandang kepada Allah yang adalah sumber pengharapan. Karena apa? Di dalam Dialah God of hope will fill you with all joy and peace in believing. Saudara mungkin percaya, tapi percayanya karena disuruh. Tapi kalau saudara percaya dengan mengucap syukur, saudara percayanya itu bersukacita, damai sejahtera, enak saudara. Karena apa? Percayamu bukan bergantung kepada dirimu. Percayamu bukan bergantung kepada imanmu. Percayamu bergantung kepada pengharapan, yaitu Allah sendiri. Allah sumber pengharapan. That you may abound in hope. Saudara itu akan dilimpahi malah. Karena apa? Justru semakin saudara bergantung pada Allah, pengharapanmu, maka engkau akan semakin melimpah-limpah. By the power of the Holy Spirit, dengan kekuatan roh, engkau akan semakin dapat berharap. Yesus adalah segala yang kita perlu, bahkan ia melebihi dari sekedar keperluan kita, saudara. Ia lebih daripada apa yang dapat kita harapkan maupun pikirkan. Ialah kekuatan kita. Dialah sumbernya kita. Dialah sumber dari segala yang kita harapkan, saudara. Karena apa? Janjinya setia. Kenapa? Kita sering gak setia, saudara. Tetapi kalau Yesus bilang bahwa dia setia, janjinya selalu setia. Saudara, saya ingin mengatakan sebagai penutup, saya ingin memperkatakan satu ayat ini. Saya ingin mendeklarasikan untuk saudara yang saat ini mendengarkan, menonton, dimanapun saudara berada, pada tahun ini, pada hari ini, saya ingin mendeklar sesuatu untuk saudara-saudara. Di kitab Sakaria, pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Dikatakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya demikian, saudara. Ini luar biasa sekali. Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore double to you. Engkau adalah prisoner of hope, saudara. Hai orang penjara yang di dalam pengharapan, bersukacitalah pada hari ini. Di tengah-tengah COVID, engkau bersukacita karena apa? Today, bukan saya yang declare, Tuhan yang declare, apa? I will restore double. Saudara baca the message-nya. Ini ayat yang terakhir, saudara. Come home, hope-filled prisoners. Oh, ini haleluya ini. Ini luar biasa sekali. Ini menenangkan hati saya. Come home. Pulang ke rumah, saudara. Pulang kepada Bapa.
Engkau tidak bisa lepas. Karena apa? Orang di dalam penjara tidak bisa lepas. Engkau dalam penjara apa? Pengharapan, saudara. Kalau engkau percaya Kristus, engkau dalam penjara pengharapan. This very day, I am declaring a double bonus. Saudara, saya declare double bonus to you. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah kekeringan, engkau akan dapat double bonus. Dan bukan hanya itu saja. Everything you lost, return twice over. Kalau saudara merasa kehilangan, apapun yang saudara merasa kehilangan pada masa COVID-19 ini. Mungkin kau tahun lalu kehilangan, tahun ini tambah kehilangan. Ingat, COVID-19 bisa binasa. Tetapi Yesus tidak bisa binasa. Janjinya tidak bisa binasa. Dia katakan janjinya apa? Everything you lost, apa yang kau hilang, 2 kali lipat digantikan. Saudara akan mengalami penggantian 2 kali lipat, saudara. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang berkata demikian. Amin. Tuhan Yesus kita gak pernah PHP, saudara. Karena dia tidak bisa berdusta. Apa yang engkau alami saat ini, jangan khawatir, saudara. Tuhan akan membawamu melewati semuanya hal ini. Dan dia berjanji akan gantikan 2 kali lipat. Saudara, mari kita bersama-sama kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kita mendasarkan iman kita, kepercayaan kita. Dan kita mengaku akan tubuh Kristus. Kita mau memperingati tubuh Kristus yang telah dihancurkan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dasar pengharapan kami. Bukti dari segala yang tidak kami lihat. Kami boleh berharap hanya kepadamu. Hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, usaha kami, keuangan kami, pernikahan kami, anak-anak kami, orang tua kami, kesehatan tubuh jasmani kami. Kami harapkan hanya kepada tubuh Kristus. Engkau yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu, kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Bahkan melewati COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Saudara, apabila nggak ada anggur, saudara bisa menggunakan air, jus, atau apapun juga. Nggak masalah, saudara. Yang penting saudara tahu substansinya. Ini adalah darah. Cawan yang berisi anggur ini adalah darah yang telah dicurahkan bagi kita semua. Saudara, oleh karena darah ini kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan kita mempunyai dasar untuk bermegah, saudara, dalam pengharapan. Oleh karena darah ini, di dalam tahta kasih karunia-Nya, darah dipercikan. Berarti kematian telah terjadi. Imam besar itu membayar dengan darahnya sendiri, sekali untuk selama-lamanya. Kita dikuduskan, ditebus. Segala kesalahan kita tidak membuat kita akan putus harapan kita. Justru Kristus yang adalah harapan kita akan kemuliaan. Ini saudara, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kau yang menebus dosa-dosa kami. Saudara-saudara, saat ini saya ingin berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini dan saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini aku mendengarkan kabar baik ini, aku mendengarkan bahwa di dunia yang begitu luar biasa ini aku punya harapan. Aku mau berdoa kepadamu pada hari ini. Harapanku tidak aku taruh kepada diriku sendiri, apa yang dapat aku lakukan, kepada berita yang aku dengar, tetapi harapanku hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kekuatanmu sajalah harapanku. Engkaulah masa depanku. Saat ini aku berharap kepadamu. Engkau pasti menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah Allah sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku boleh diangkat menjadi anakmu. Aku berada di dalam Kristus. Kapalku tidak akan tenggelam. Aku berjangkar kepada pengharapan
yaitu di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, apabila saudara telah menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa mendengarkan khotbah demi khotbah yang telah ada pada channel kami GBC Jakarta di YouTube channel ini. Dan saudara bisa juga mengikuti Zoom di Hangout saudara, di mana banyak teman-teman kita juga bisa akan memberitahukan kesaksian juga yang akan menguatkan diri saudara, membuat saudara bertumbuh. Oke? Dan saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Kristus. Mari saudara, pada saat ini kita ingin mengakhiri ibadah ini. Dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya ingin berdoa untuk saudara. Biarlah Tuhan, Allah sumber pengharapan itu, akan memenuhi dirimu dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang membuat engkau semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Oleh karena Roh Kudus. Engkau pasti diberkati. Engkau pasti dilindungi. Dan Tuhan, Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu. Dan wajahnya bersinar karena apa? Karena kemuliaan Tuhan yang engkau harapkan itu, engkau pasti akan terima. Dan engkau akan menerima kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu pada ibadah online berikutnya. Shalom. Tuhan berkati.